Inilah 6 dosa yang dilakukan Obito di masa jahatnya di Naruto. Obito Uchiha pernah menapaki jalan hidup yang salah setelah tragedi kematian Rinohara dan dimanipulasi Madara Uchiha. Obito mengambil tindakan ekstrim seperti memicu Perang Dunia Ninja keempat, membantai klan Uchiha, dan menjadi dalang di balik berbagai kekacauan. Berikut adalah 6 dosa yang dilakukan Obito di masa jahatnya. Yang pertama, membunuh anggota Akatsuki generasi pertama. Dalam cerita Naruto, Obito Uchiha, yang saat itu menyamar sebagai Madara, bertanggung jawab atas kematian hampir seluruh anggota organisasi Akatsuki generasi pertama yang dipimpin Yahiko. Berikut adalah detail kejadiannya. Penyergapan anggota generasi pertama, saat Yahiko dan Nagato sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Konan dari sandraan Hanzo, anggota Akatsuki lainnya menyadari ada yang tidak beres dan bergegas menyusul untuk membantu. Pembantaian oleh Obito dan Zetsu menghadang anggota-anggota tersebut di tengah jalan. Karena Obito ingin Nagato merasakan keputusasaan yang mendalam agar mau mengikuti rencana Suki no Mi. Ia membantai seluruh rekan Yahiko tersebut sendirian agar mereka tidak bisa menolong Yahiko. Manipulasi kematian Yahiko. Dengan tewasnya anggota Akatsuki generasi pertama, Hanzo berhasil menjebak Yahiko, Nagato, dan Konan tanpa gangguan, yang akhirnya berujung pada kematian Yahiko. Peristiwa ini menjadi titik balik di mana Obito mengambil alih kendali di balik layar dan mengubah Akatsuki dari organisasi perdamaian menjadi organisasi tentara bayaran dan pemburu biju. Yang kedua, Obito memanipulasi Nagato. Manipulasi Obito Uchiha terhadap Nagato memberikan dampak besar bagi alur cerita dunia ninja di seri Naruto. Berikut adalah akibat-akibat utamanya. Perubahan visi Akatsuki. Nagato yang awalnya ingin membawa perdamaian melalui kerjasama, beralih pada metode kekerasan dengan menciptakan senjata pemusnah massal menggunakan ke-9 biju. Terbentuknya Pain. Setelah dipengaruhi oleh Obito, yang saat itu menyamar sebagai Madara, Nagato menggunakan mayat Yahiko sebagai Pain untuk memimpin organisasi Akatsuki yang kini menjadi kelompok kriminal tentara bayaran. Pelaksanaan rencana mata bulan, Nagato dimanfaatkan sebagai alat untuk mengumpulkan biju. Yang sebenarnya merupakan bagian dari rencana besar Suki no Mi, mata bulan, untuk menjebak dunia dalam Infinite Tsukuyomi. Kehancuran besar di Konoha. Sebagai pemimpin Akatsuki yang dimanipulasi, Nagato melakukan invasi ke Konoha yang menyebabkan kehancuran total desa dan kematian banyak shinobi, termasuk Kakashi dan Shizune, meskipun akhirnya mereka dibangkitkan kembali. Kematian tokoh penting. Manipulasi ini juga secara tidak langsung memicu pertarungan yang menyebabkan kematian Jiraiya, guru Nagato sendiri, yang dianggap sebagai pengorbanan yang perlu demi mencapai perdamaian versi mereka. Secara keseluruhan, tindakan Obito menjadikan Nagato sebagai pion utama untuk memulai konflik skala global yang akhirnya berujung pada Perang Dunia Shinobi keempat. Yang ketiga, Obito memanipulasi Mizukage keempat. Manipulasi Obito Uchiha terhadap Mizukage keempat, Yagura Karatachi, memiliki dampak yang sangat merusak bagi desa Kirigakure dan dunia Shinobi. Berikut adalah dampak utamanya. Era kabut berdarah atau Shino Kirigakure di bawah kendali Genjutsu Obito, pemerintahan Yagura menjadi sangat tirani dan haus darah. Kebijakan ekstrim diterapkan, seperti ujian kelulusan akademi yang memaksa siswa saling membunuh teman sekelasnya. Hal ini menciptakan reputasi Kirigakure sebagai desa yang paling kejam. Eksodus Shinobi kuat. Banyak ninja berbakat meninggalkan desa karena tidak tahan dengan kepemimpinan yang korup dan manipulatif. Ini termasuk para anggota 7 pemegang pedang ninja kabut yang menjadi pengkhianat atau tentara bayaran, yang secara signifikan melemahkan kekuatan militer Kirigakure. Rekrutmen Kisame Hoshigaki. Obito memanfaatkan kekacauan di Kirigakure untuk mendekati Kisame. Setelah mengungkap identitasnya sebagai sosok di balik Yagura, Obito berhasil meyakinkan Kisame bahwa dunia ini penuh dengan kebohongan, menjadikannya salah satu anggota Akatsuki yang paling setia. Dampak jangka panjang dari manipulasi ini masih terasa hingga era Boruto, di mana nama Yagura tetap dibenci oleh sebagian masyarakat karena sejarah kelam yang ia tinggalkan. Yang keempat, Obito menyerang desa Konoha.
Serangan Obito Uchiha ke desa Konoha, dikenal sebagai serangan ekor 9, membawa dampak sistemik yang mengubah alur sejarah dunia ninja secara drastis. Berikut adalah dampak utamanya. Kematian pemimpin dan pahlawan desa. Obito melepaskan Kyuubi dari tubuh Kushina, yang memaksa Hokage keempat, Minato, mengorbankan nyawanya untuk menyegel monster tersebut ke dalam tubuh bayi Naruto. Selain itu, banyak ninja dan warga sipil tewas, termasuk orang tua Iruka Umino, yang menciptakan trauma mendalam bagi generasi tersebut. Diskriminasi dan kehancuran klan Uchiha. Karena Kyuubi dikendalikan oleh Sharingan, para tetua desa dan Danzo mencurigai klan Uchiha sebagai dalang serangan tersebut. Menyebabkan klan Uchiha dipaksa pindah ke pinggiran desa dan diawasi ketat, yang memicu rasa tidak puas dan rencana kudeta. Ketegangan politik akibat serangan ini pada akhirnya berujung pada misi Itachi Uchiha untuk membantai seluruh klannya guna mencegah perang saudara. Nasib Naruto Uzumaki. Serangan ini membuat Naruto tumbuh tanpa orang tua. Sebagai Jinchuriki dari monster yang baru saja menghancurkan desa, Naruto dikucilkan dan dibenci oleh sebagian besar penduduk desa selama masa kecilnya. Perubahan geopolitik. Kehilangan Hokage yang kuat dan banyak ninja berbakat membuat posisi pertahanan Konoha melemah di mata desa-desa lawan. Serangan ini merupakan langkah awal rencana panjang Obito untuk mengumpulkan semua biju demi mewujudkan Tsukuyomi tak terbatas. Yang kelima, Obito membantu membantai klan Uchiha. Keterlibatan Obito Uchiha, menyamar sebagai Madara, dalam membantu Itachi membantai klan Uchiha memiliki dampak krusial bagi alur cerita Naruto. Berikut adalah dampak utamanya. Keberhasilan pembantaian, tanpa bantuan Obito, Itachi kemungkinan besar akan kesulitan menghabisi seluruh klan sendirian, terutama unit kepolisian militer Uchiha, tanpa menimbulkan keributan besar yang bisa memicu perang saudara di Konoha. Koleksi Sharingan, Obito memanfaatkan momen ini untuk memanen lusinan mata Sharingan dari mayat anggota klan. Mata-mata ini ia simpan di laboratorium rahasianya dan digunakan untuk teknik terlarang seperti Izanagi, misalnya saat melawan Conan. Perekrutan Itachi ke Akatsuki. Dengan membantu Itachi, Obito memastikan Itachi berhutang budi dan mau bergabung dengan Akatsuki. Ini memberi organisasi tersebut salah satu anggota terkuat sekaligus memungkinkan Obito untuk tetap mengawasi Itachi dan Konoha. Keamanan Konoha, jangka pendek pembantaian ini menghentikan rencana kudeta Uchiha, sehingga mencegah ketidakstabilan internal yang bisa memicu perang dunia shinobi keempat lebih awal. Trauma psikologi Sasuke. Meski dilakukan bersama Itachi, aksi ini menciptakan penderitaan mendalam bagi Sasuke, yang kemudian dimanipulasi oleh Obito setelah kematian Itachi untuk mengarahkan kemarahan Sasuke ke arah Konoha. Yang keenam, Obito memicu perang dunia ninja. Obito Uchiha yang memicu perang dunia shinobi keempat memberikan dampak yang sangat luas bagi dunia Naruto, baik secara geopolitik maupun personal bagi para karakter. Berikut adalah dampak utamanya. Terbentuknya aliansi shinobi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 5 desa besar, Konoha, Suna, Kumo, Iwa, dan Kiri, bersatu di bawah satu bendera aliansi shinobi. Persatuan ini mengakhiri era permusuhan antar desa yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Jumlah korban jiwa yang masif, perang ini menyebabkan puluhan ribu ninja gugur. Dampak emosional yang paling signifikan adalah kematian karakter penting seperti Neji Hyuga dan ayah dari Shikamaru serta Ino, Shikaku dan Inoichi, akibat serangan Ten Tails. Kebangkitan Madara Uchiha dan Kaguya Otsutsuki. Rencana Obito menjadi pintu masuk bagi kembalinya Madara Uchiha. Hal ini kemudian berujung pada kebangkitan Kaguya Otsutsuki, yang mengubah skala ancaman dari konflik antar ninja menjadi ancaman eksistensial bagi seluruh umat manusia. Perubahan struktur kekuatan dunia. Pasca perang, dunia memasuki era perdamaian yang lebih stabil. Kakashi Hatake menjadi Hokage ke-6, diikuti oleh Naruto Uzumaki sebagai Hokage ke-7, yang memastikan kerjasama antar desa tetap terjaga di era Boruto. Penebusan dosa dan kematian Obito. Di akhir hayatnya, Obito menyadari kesalahannya dan membantu tim 7 mengalahkan Kaguya. Ia memberikan kedua Sharingannya kepada Kakashi untuk sementara.
yang menjadi kunci kemenangan krusial sebelum akhirnya ia meninggal dengan tenang. Dampak jangka panjang dari tindakan Obito adalah terciptanya fondasi perdamaian yang dinikmati oleh generasi baru di seri Boruto, Naruto Next Generations. Nah, itulah 6 dosa yang dilakukan Obito di masa jahatnya di Naruto. Bagaimana menurutmu? Silahkan beri pendapatmu di kolom komentar.